Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Selamat berjumpa kembali dalam permenungan harian kita Sabtu 12 Februari 2022. Bacaan sabda Tuhan yang menjadi inspirasi hidup kita hari ini diambil dari Injil Markus. Mari sejenak membaca dan mendengarkan Injil Yesus. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat sesunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, Injil hari ini masih memuat dan mengutarakan tentang kekuatan dan kuasa yang dimiliki oleh Yesus sebagai Tuhan yang kita sembah. Kali ini kekuatan dan kuasa Yesus ditunjukkan lewat penggandaan 7 roti dan beberapa ikan untuk makanan 4.000 orang. Yesus adalah Tuhan yang sanggup melakukan segalanya itu bagi orang-orang yang percaya dan datang kepadanya. Injil hari ini juga bisa direnungkan sebagai petunjuk tentang Ekaristi. Dalam peristiwa ini, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan roti itu, dan membagi-bagikannya. Hal yang sama juga dilakukan dengan ikan yang digandakan. Petunjuk mengenai Ekaristi ini juga menjadi permenungan bagi kita semua, bahwa ketika Yesus menggandakan roti, memberi makan 4.000 orang, disebutkan bahwa ada juga orang yang datang dari jauh. Datang dari jauh dalam Injil ini merupakan petunjuk mengenai orang-orang yang bukan Yahudi, yang datang dari bangsa asing, dari tempat jauh. Namun dalam peristiwa Ekaristi, di mana Yesus mempersatukan semua orang, semua juga berhak dan memiliki kesempatan untuk menerima dan menyambut Dia, asalkan orang itu mau datang dan percaya kepadanya. Selain mengenai berita tentang kekuatan dan kekuasaan Yesus serta petunjuk mengenai Ekaristi, ada hal menarik juga yang bisa kita renungkan, yakni tentang jumlah roti dan jumlah potongan yang sisa.
Dalam mujizat penggandaan roti dan ikan di perikop dan bab lain dari kitab suci, ada perbedaannya dengan perikop kali ini. Dalam perikop kali ini jumlah roti yang disebut adalah 7 dan jumlah ikan ada beberapa serta jumlah potongan yang dikumpulkan sebanyak 7 bakul. Bagi orang Yahudi, angka 7 adalah angka kesempurnaan, petunjuk mengenai kesempurnaan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kekuatan Yesus yang hadir untuk memberi makan dan mempersatukan banyak orang adalah kekuatan yang menghadirkan kesempurnaan bagi orang-orang yang mau datang kepadanya. Orang yang datang kepadanya merasa puas karena memperoleh makanan yang sama dan satu dari Yesus sendiri. Dan ini jugalah yang kita rayakan dalam Ekaristi Kudus, yaitu bersatu dengan Yesus dan menyambut tubuhnya. Seluruh peristiwa ini, tindakan dan mujizat, serta kesempurnaan yang ditunjukkan oleh tindakan Yesus itu, semuanya didasari oleh belas kasihan. Yesus memiliki ketergerakan hati dan belas kasihan melihat orang-orang yang datang kepadanya. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita juga menyambut Yesus yang penuh kuasa itu, bersatu dengan Dia dalam perayaan Ekaristi Kudus, dan bersatu dengan semua orang yang datang untuk menyambut Dia, untuk menyambut tubuh yang sama, sehingga kita menjadi satu iman, satu harapan, dan satu cinta kasih. Dan semuanya itu mari kita wujudkan karena semangat cinta kasih kita kepada Yesus dan cinta kasih kita kepada sesama. Jika kita ingin menghadirkan dan memberikan kesempurnaan melalui cara hidup kita dan pelayanan kita kepada orang seperti Yesus, mari kita melakukannya dan mendasari semuanya itu karena cinta dan belas kasih. Semoga Tuhan memberkati. Amin.